Nah teman-teman, bener sekali, muka saya kelihatan senang sekali kan? Bener, karena Teens yang awalnya minus sampai 15% sekarang di portofolio saya sudah plus teman-teman. Nih lihat kan. Nah, semua perjalanan investasi saya ini saya ada masukin ke video-video di channel saya teman-teman. Nih kita lihatnya di sini nih teman-teman. Tuh lihat, ini Teens saya ketika minus banyak sekali yang mengasihani saya kenapa membeli saham Teens. Tapi tiba-tiba banyak yang mention, Yung Teens kamu sudah profit, Yung Teens kamu sudah profit. Benar sekali, Teens saya sudah profit, sungguh sangat happy. Nah, itu merupakan salah satu ya membuat saya mukanya sumringah. Dan yang salah duanya, yang keduanya, nah terima kasih kepada ini Pepencon Army, tiba-tiba ngetraktir saya bakso dengan memberikan super thanks 20.000. Makasih banyak ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin kisah Teens yang kemarin sempat terputus minus. Sekarang kita ngomonginnya dia plus. Mau kemana sih Teens ini? Ngomong-ngomong soal rugi loss yang saya alami, rupanya tidak hanya di saham saja. Dia mengikuti saya bahkan di forex juga. Ini teman-teman bisa liatin. Banyak banget kan lossnya ketimbang profitnya. Tapi tenang teman-teman, karena di XM itu ada yang namanya ultra low account ya teman-teman ya. Itu depositnya mulai dari $5 saja, bebas biaya swap dan spreadnya rendah banget. Jadi bagi kamu dan saya yang baru belajar trading forex, ini cocok banget buat kita buat belajar trading ya. Jadi bagi kamu yang penasaran dan ingin juga trading forex seperti yang saya lakukan, kita belajar dulu kecil-kecil terlebih dahulu ya. Link registrasinya saya taruh di deskripsi, oke? Nah, ini dia langsung, ini layarnya Teens, widih, sudah plus 20,66% teman-teman. Kenapa nggak di auto reject ataskan sekalian aja ya? Tapi nggak apa-apa, nanti dia bakal naik lagi, semoga ya teman-teman ya. Kita langsung saja teman-teman, apa sih yang mengangkat Teens itu naik ya? Nanti saya akan kasih tahu teman-teman rahasianya yang mungkin kita kelewatan bersama ya teman-teman ya. Hal yang paling saya ingin garis bawahi, pertama ada yang bilang nih Teens PS minus tapi naik gila-gilaan, agak-agak nyambung gua mikirnya. Sama nanti gua jelasin juga kenapa saya juga mikirnya nggak nyambung, kenapa Teens ada di portfolio saya teman-teman ya. Tapi ketika saya ngelihat berita yang awalnya, rupanya semua pada bilang harga timah global melonjak, saham Teens terbang 22% lebih, tiba-tiba saja terbang. Tahukah teman-teman, sebelum berita ini keluar, semua mengenai Teens itu berita negatif. Ingat ya teman-teman ya, ingat saya mengatakan semua berita negatif teman-teman ya. Teman-teman bisa cek sendiri, lihat di sini ya, ini ya, ini apa nih, video PR berat Minerba, ini kriteria Menteri SDM versi penambang ya. Rapor merah kinerja tambang BUMN, tuh ada nama Teens di dalamnya. Lanjut lagi teman-teman, agak bawah lagi ya. Drop 176%. Teens kuartal 3 berbalik tekor 87 miliar. Tuh semua beritanya negatif-negatif. Ingat teman-teman, sebelum berita harga timah global naik, semua berita mengenai Teens itu semuanya jelek, negatif-negatif ya. Karena sini saya akan menekankan sesuatu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke bagian key stats-nya. Apakah ada laporan keuangan yang baru segera muncul dan sebagainya? Rupanya tidak ada teman-teman. Masih minus net income-nya. Lantas kenapa ada di portofolio saya? Current PE rasionya juga minus ya. Salah satu yang mungkin agak membanggakannya itu adalah price book value-nya di bawah 1. Harganya murah, tapi kalau minus ya buat apa? Saya juga heran. Tapi nggak apa-apa, di portfolio saya kan tadi sudah plus ya teman-teman ya. Yang belum lihat, ini saya kasih lihat sekali lagi kalau misalnya penasaran ya teman-teman. Oke, ini sekarang dividen yield-nya juga 5,75% ya. Dia payout ratio-nya minus, berarti ngambil sampai modal dong ya, kayak gitu ya. Ya, ini last dividen extend-nya 26 Juni, sekarang baru Maret, masih ada sekitar 3 bulanan lagi, tapi dia sudah ngeroket duluan ya. Para analisis mungkin saya, ya mereka diam saja, mereka takut, hanya saya yang berani nyemplung di Teens minus dan balik profit lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke bagian chart bit-nya, karena di sini saya akan mengoreknya lebih dalam, karena makin dalam makin nikmat. Benar sekali teman-teman ya. Ini kan tiba-tiba hijau ini kan cendol ya naik dalam. Nah teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya yang lama, saya mengucapkan banyak terima kasih sampai tahu bahwa Teens saya sudah profit. Karena memang teman-teman,
Ini garis hitam titik putus-putus ini 730 itu pembelian pertama saya. Seperti yang saya sebutkan ketika saya beli ya teman-teman ya. Teman-teman tunggu saja. Kenapa? Waktu saya beli langsung anjlok teman-teman, turun kayak gini tuh, lihat ya. Ini sudah turun nih. Ini turun ya. Ini pembelian kedua saya di 620 teman-teman. Bayangin teman-teman ya. Ini support ya, ketahan support, ketahan support, ketahan. Waktu saya beli langsung anjlok, gila kan teman-teman kan. Sehebat itukah saya memprediksi penurunan suatu saham? Jadi nanti ada indikator namanya Hyung indikator. Ketika Hyung beli ada tombol buy-nya, segera kalian sell karena bakal turun. Ya semoga aja nggak ada yang beneran bikin indikator seperti itu ya teman-teman ya. Nah tiba-tiba saja melonjak, tapi di sini ada beberapa keanehan. Pertama, ini ada beberapa yang istilahnya teman-teman, ini membentuk low, harga paling rendahnya di 520, langsung digenjot naik sampai harga tertingginya di 575. Seakan-akan menahan mereka agar tidak turun lagi. Ini penciuman yang agak-agak mencurigakan yang pertama. Kedua, sebelum naik sepanjang ini, di hari sebelumnya sudah naik teman-teman, plus sekitar 7%-an, tapi dia masih malu-malu ayam ya, bukan malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing, dia naik dan sekarang pas di harga 730 saya. Namun kenapa profit? Karena saya sudah averaging down di 620 ya. Masih ingat cerita tadi ketika support saya beli, ketika beli langsung turun. Nah, di situ dia. Tapi tak apa-apa, ini profit. Nah, ada hal-hal yang berikut yang ingin saya tekankan. Teman-teman masih ingat kenapa tadi saya bilang berita negatif sebelum sekarang? Teman-teman lihat ya. Kita ada di sini yang namanya bandar detektor. Ini adalah deteksi bandar. Nah, untuk hari ini Maret itu semua big akumulasi ZPAIAZ ya. Ini broker ya teman-teman ya. Big akumulasi artinya pembelian mereka banyak ya. Ini biasa juga merupakan salah satu yang saya lihat belakangan ini karena terbukti benar. Teman-teman boleh cross check juga. Yang menariknya teman-teman, setelah saya pijit 1 bulan terakhir teman-teman ya, di Februari, rupanya juga masih big accumulation. Rupanya mereka sudah kolek 1 bulan belakang di mana harganya minus ini. Mereka ambil diam-diam teman-teman tanpa sepengetahuan kita. Sebelum berita harga timah global melejit naik tinggi, teman-teman masih ingat apa berita mengenai TINS? Semuanya buruk-buruk ya, nggak ada yang baik, semuanya bagus-bagus. Tapi top 3, top 5 ini semua ngekolek TINS. Agak aneh nggak teman-teman? Beritanya negatif, semua pada beli TINS dan sekarang naik. Ingat kalau retail, kalau tiba-tiba netizen yang wah sudah naik TINS saatnya beli-beli, mereka yang di bawah ini sudah profit termasuk saya teman-teman ya. Ingat itu, kita perlu garis bawahi teman-teman. Kapan profit takingnya kita nggak tahu. Ini saja average-nya 690 yang paling pertama, ini 730. Bayangin mereka sudah profit berapa persen ya. Sampai di sana saja dulu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan planning saya? Planning saya masih belum berubah teman-teman. Karena di sini saya nggak hapus seharusnya. Ini bukan gambar tambahan, teman-teman boleh dicek di video sebelumnya teman-teman ya. Ini merupakan target awal saya yaitu plus sekitaran 14% ya. Ini merupakan resistnya. Mungkin kalau dia sudah melihat di sini ya, sudah sampai di area sini. Ini area berapa sih harganya? Coba kita lihat bersama di garis ini. Kurang lebih 825, 830. Di situ saya akan melihat dulu pergerakan TINS-nya. Apakah akan melanjutkan kenaikan atau malahan sudah ada bau-bau siap dibanting ke bawah lagi. Namun kalau dia sudah ada bau-bau untuk turun kembali, saya akan melakukan profit taking atau penjualan. Apabila dia masih es cendol kayak gini, kenapa enggak kita tahan, tunggu dia naik mungkin sampai di resist berikutnya, yaitu sekitar di sini teman-teman. Resist berikutnya teman-teman ada lihat di sini ya, cukup tinggi di sini ya. Di sini kita kan di sini, kemudian resist berikutnya ada di sekitar sini, di harga sekitar 920-an teman-teman. 920-an, 920. Nah, di sekitar sini teman-teman ya. Kita kasih warnanya sama deh, hijau deh. Tuh, ini kok biru ya teman-teman ya. Kita hijauin dikit. Oke, di sini ya. Ini harganya 920. Saya rasa kalau sudah 910. Kalau sudah di area-area sini mungkin saya sudah prefer untuk take profit setengah bahkan semua ya. Karena untuk resist berikutnya ini agak cukup tinggi teman-teman, yaitu di sekitaran sini. Teman-teman lihat tuh nih ya. Ini ya resistnya tuh lihat di harga 1000, juga merupakan salah satu titik harga psikologis. Jadi teman-teman sudah tahu nih planning saya harganya take profitnya di mana. Pertama yaitu di kisaran sini teman-teman ya, 835 830 ya. Kalau sampai di sini lihat dulu ya gimana ya, kita jangan langsung jual-jual aja kan, sayang kalau dia mau naik lagi ya. Kalau misalnya sekarang dia volumenya masih gede, masih es cendol kayak gini, ya udah kita tahan dulu ya. Siapa tahu dia bisa sampai di harga 910. Kalau 910 atau harganya 900
ingatkan teman-teman, mention saya kayak tadi ya, mention Yung udah profit, seneng banget saya ya, semua pada ingat saham saya apa saja. Jadi saya juga bisa lihat langsung saya bisa profit taking di harga 910, sisakan sedikit mungkin akan profit di harga 1000. Jadi itulah planning saya teman-teman ya. Kalau planning teman-teman yang punya saham Tins apa? Nah teman-teman, jadi itulah perjalanan saham Tins saya. Semoga sesuai dengan prediksi taking profitnya di sana. Nah bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ingin request apapun itu juga, tulis selengkap mungkin di komentar ya teman-teman ya. Kita curhat bareng. Nah bagi teman-teman yang ingin penasaran melihat perjalanan investasi saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Oh ya, ini dia video yang tidak kalah serunya. Teman-teman boleh nontonnya di sini. Ya ini video episode pertama yang kemarin itu loh. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.